Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak hanya menghancurkan kota Hiroshima saja. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom atom tersebut bernama Fat Man. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Inilah yang menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa inilah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau disebut juga dengan vacuum of power. Pada masa kependudukan Jepang, radio sebagai alat komunikasi yang paling berperan dikuasai oleh Jepang. Namun, para pahlawan bangsa tidak menyerah. Mereka menggunakan beberapa radio gelap yang disembunyikan untuk mendengarkan beberapa radio luar negeri seperti BBC London. Dari radio inilah kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia. Penyerahan Jepang terhadap sekutu secara resmi diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang pada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang terhadap sekutu dari radio. Oleh karena itu, Sultan Syahrir segera menemui Moh Hatta dan Soekarno lalu mendesaknya agar segera memerdekakan Indonesia. Namun Bung Hatta tidak bersedia dan akan membicarakannya dengan Soekarno terlebih dahulu. Sultan Syahrir dan Moh Hatta menemui Soekarno dan menyampaikan hal yang sama. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran soal penyerahan Jepang terhadap sekutu. Soekarno berpendapat, jika memerdekakan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Tetapi, golongan pemuda mempunyai pikiran yang berbeda. Selanjutnya, diadakan perundingan antara golongan pemuda dan tokoh tua maupun di antara pemuda sendiri. Golongan tua tetap pada perjanjiannya dengan Marsikal Terauchi, yaitu setelah rapat PPKI 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan muda menghendaki secepatnya, paling lambat pada 16 Agustus 1945. Adapun tokoh golongan muda antara lain B.M. Dia, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh. Sedangkan golongan tua antara lain I.R. Soekarno, Dr. Andes Moh Hatta, M.R. Ahmad Subarjo, M.R. Muhyamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi, dan M.R. Iwa Kusuma Sumantri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperbi, Cikini 71 Jakarta, dan diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkannya dari pengaruh Jepang dan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pun dibawa ke Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang di gedung Pejambon. Tetapi rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Subarjo mencari tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Wikana, Subarjo tahu bahwa para pemuda lah yang telah membawa pergi Soekarno dan Hatta. Yusuf Kanto pun diutus ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Kanto menemui Ahmad Subarjo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 sore, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Sodanco, Subeno, dan Sutarjo Karto Hadikusumo yang melakukan perundingan dan sepakat proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan di Jakarta. Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta pada Kamis 16 Agustus 1945. Pada pukul 9 malam, rombongan berangkat ke Jakarta. Setelah peristiwa penculikan Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kemudian dijemput dan diantar kembali ke Jakarta.
Pada saat itu, mereka menetap di kediaman Laksamana Maeda yang menjamin keselamatan Soekarno, Hatta, dan lainnya. Soekarno, Hatta, dan Maeda sempat bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura untuk berdiskusi terkait proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun Nishimura melarang Soekarno-Hatta dan meminta mereka untuk tidak mengadakan rapat PPKI perihal kemerdekaan. Di dalam teks proklamasi, termuat pernyataan tegas keinginan bangsa Indonesia agar menjadi sebuah negara merdeka yang menentukan sendiri nasibnya. Ahmad Subarjo mencetuskan kalimat pertama naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta lah sosok yang menyumbangkan kalimat terakhir. Setelah proses perumusan naskah selesai, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Teks tersebut kemudian disalin untuk disebarluaskan. Dan pada akhirnya, puncak dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa penting ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi titik penanda bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tepatnya pada pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Kudanco Latif segera memerintahkan beberapa orang prajurit peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah Soekarno. Adapun Esa Jujut menyiapkan satu tiang bendera dari bambu untuk pengibaran. Bendera yang akan dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati yang akan dikibarkan pada 17 Agustus 1945.